Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik, luar biasa. Saya bisa kembali berbagi video dengan saudara-saudara sekalian. Saya kemarin saya buat live dari kota Soe. Dan dalam live itu adalah respon saya atau tanggapan saya kepada channel Ayah Sofia. Dikatakan bahwa dalam channel itu ada percakapan Ustadz Kainama dengan dua orang temannya. Lalu judul yang mereka buat adalah pengadilan Ustadz Yahya Waloni itu justru akan membuat ribuan orang masuk Islam. Ya mungkin karena seperti yang saya live kemarin, mereka menganggap bahwa melalui Yahya Waloni sesuai dengan kasus yang dia alami, yaitu menista agama Kristen. Dan salah satu yang paling bersifat penodaan atau penistaan adalah mengatakan bahwa Alkitab kita ini palsu. Nah, ternyata dalam bincang-bincang antara Ustadz Kainama dan dua orang lain di dalam video tersebut, saya dapat penggalan videonya di mana demi membela Yahya Waloni, Kainama ini justru mengfitnah orang Kristen. Nah ini perlu kita, nanti saya tunjukkan videonya. Dia mau bela Yahya Waloni tapi dia fitnah Kristen gitu loh. Dan apa fitnahannya? Saya perdengarkan dulu video dari si Ustadz Kainama ini ya. Demikian. Ada orang Islam yang benci antum di Republik ini. Tidak ada. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat Muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang Muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus, namanya Maryam. Satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang Muslim yang kasih hadiah buat opanya. Bukan cuma maminya. Opanya. Amram. Imran. Ali Imran. Surat Al-Imran. Kita ada. Antum kemana aja? Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya, antum marah, bilang tidak toleransi dan penistaan. Islam ini dinistakan berapa ribu kali, come on my brother and sister. Kita sebagai orang Islam dinistakan habis-habisan. Nabi kita every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf. Pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup. Anak tahu. Pedofilia, buta huruf. Berdarah-darah perang. Membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Ya, jadi di video yang kemarin itu salah satu bagiannya adalah itu. Ya. Nanti saya akan tanggapi saudara-saudara video yang di dalamnya berisi fitnah ya. Yang fitnah di sini yang saya maksudkan adalah dia bilang setiap hari Minggu. Itu hampir di semua gereja setiap hari Minggu pasti pendeta-pendeta memfitnah Muhammad, nabinya orang Islam. Saya mau tanya Kainama, kau ketemu di mana, gereja mana yang tiap minggu fitnah Muhammad? Ini
ini video sudah fitnah kami lagi, adu domba lagi. Masa setiap minggu kami tidak urus lain hanya fitnah Muhammad, Nabi orang Islam? Tidak ada tuh. Coba kau cari pendeta mana yang fitnah Muhammad. Kau cari di mana? Jangan sampai kamu yang dulu waktu masih jadi agama Kristen, kamu yang biasa melakukan itu. Kau bilang setiap hari Minggu. Pendeta siapa yang melakukan itu setiap hari Minggu? Buat apa kami bahas Muhammad atau bahas berita-berita yang kami sendiri tidak paham setiap hari Minggu? Urusan kami belajar Alkitab, lalu mengajarkan Alkitab kepada umat. Tidak ada urusannya kami menjelek-jelekan Muhammad setiap hari Minggu. Dari mana itu ini Kainama? Ustadz Kainama, Anda sembarang saja fitnah orang. Kau mau bela Yahya Waloni, ya bela saja, bela menurut cara yang baik lah. Jangan bela lalu fitnah kami. Wah, ini kacau berat ini. Makanya saya nonton ini video. Saya lihat, loh kenapa jadinya kamu mau melakukan pembelaan kepada Yahya, tapi kok menyudutkan orang Kristen, memfitnah orang Kristen. Ya, every single Sunday. Ya, setiap hari Minggu. Gereja mana yang hari Minggu bahas Muhammad? Tidak ada. Kami tidak tertarik bahas Muhammad karena kami tidak mengerti Al-Quran dan kami juga tidak mau belajar Al-Quran. Lalu buat apa kami bahas Muhammad? Kalau kamu ngomong toleransi, justru karena toleransi lah kami tidak mau bahas. Tapi seperti yang Yahya Waloni atau yang kau lakukan hari-hari ini, termasuk dalam video ini jelas Anda menyerang dan memfitnah orang Kristen. Wah, kacau ini orang. Lalu dalam video Anda ini lagi, ya, Anda bilang Anda sayang orang Kristen. Ada orang Islam yang benci antum di Republik ini. Ya, betul. Tidak ada. Ya. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat Muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah. Anda bilang sayang, tapi Anda jelek-jelekan Kristen hampir dalam banyak video Anda. Kerjaanmu hanya jelek, cari-cari kesalahan Alkitab, dan itu bukan kesalahan. Kau anggap kesalahan, padahal kamunya yang tidak mengerti apa-apa. Lalu kau bilang sayang dari Hong Kong. Kami tidak butuh sayangmu, hei Ustadz Kainama, kami tidak perlu, kami tidak butuh orang kayak kamu. Sayang, kau pikir orang Kristen kurang kasih sayang kah? Jadi harus dengar mantan Kristen seperti kau, Ustadz Kainama yang bilang sayang, omong kosong kamu. Sayang apa kau sering jelek-jelekan agama kami? Banyak videonya saya sudah tanggapi. Dan juga YouTuber lain tanggapi. Kamu omong sayang. Yang berikut, kamu bilang kamu memuliakan Isa. Dan Isa dalam video ini kau anggap seperti Yesus. Cara memuliakannya bagaimana? Saudara dengar ini video lagi. Pernah bikin Yesus telanjang di atas salib tidak? Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang Muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Ya, namanya orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang Muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya Imran. Ali Imran. Surat Al-Imran. Video tadi dia bilang orang Islam lebih memuliakan Isa atau Yesus dibanding orang Kristen. Orang Islam tidak pernah menelanjangi Yesus. Jadi kau punya maksud yang menelanjangi Kristus menurut sejarah orang Kristen. Kristen muncul kapan? Ini Ustadz Kainama.
Itu seruan orang Yahudi, kemudian eksekutornya tentara-tentara Romawi yang menelanjangi Yesus. Kristen belum ada, apalagi Islam. Islam juga belum ada. Lalu kau berkata Islam yang membuat Yesus tidak telanjang. Loh. Islam muncul kapan sih? Kok membuat Yesus? Maksud kamu membuat Yesus tidak telanjang apa? Ajarannya. Jelas tidak ada orang Islam di zaman Yesus melayani, menderita, disiksa, mati, ditelanjangi, dikuburkan, dan dibangkitkan naik ke sorga. Itu tidak ada. Orang Kristen aja belum ada. Bagaimana orang Islam? Si Ustadz Kainama, kamu ini belajar sejarah bagaimana? Omong kayak sok-sok guru besar satu, tahu-tahu kau ngomong nih terbolak-balik sejarahnya. Sejarah lain lagi kau bilang, ini kelihatannya kita nih punya pandangan yang beda ya. Mungkin kalian memuliakan Isa menurut ajaran kalian. Isa menurut ajaran kalian itu mamanya Maryam. Lalu Maryam ini, papanya Maryam adalah Amran atau Imron. Jadi seolah-olah opanya Isa adalah Imron. Kalau kami belajar di sejarah dan juga yang tercatat di Alkitab kami, perempuan yang nama Maryam yang papanya Amran atau Imron itu Maryam saudara perempuan Musa dan Harun atau Harun dan Musa. Yang hidup kurang lebih antara abad 15, abad 16 sebelum Masehi. Jarak antara Maria, ibunya Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab ini kurang lebih hampir 1500 tahun. Masa ada perempuan setua itu, seorang perawan umur 1500 tahun lalu melahirkan Yesus Kristus? Ya jadi ternyata di sini kelihatan ya, saya semakin paham. Oh ternyata Isa yang kalian pahami dan Yesus yang kami percayai sebagai Tuhan Juru Selamat, pusat pujian penyembahan kami ini beda. Soalnya dari mulut kalian sendiri, dari mulutmu sendiri, Ustadz Kainama, kau bilang Alkitab ada trouble. Ya, ada problemsnya. Ada problemsnya. Lalu sejarah yang kau angkat saja, ini Isa yang mana? Tapi kau dalam video ini seolah-olah menyamakan antara Isa yang dipahami Islam dan Yesus yang kami cintai dan kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Tidak ada Isa punya opa nama Amran. Itu tidak ada di Alkitab. Ya itu milik kalian lah, terserah, tidak ada masalah. Silakan kalian pakai versi kalian sendiri. Jadi kalau Anda bilang Kristen tidak memuliakan Yesus seperti Islam memuliakan Isa, oh beda. Anda memuliakan Isa menurut versi agama Islam yang opanya namanya Amran. Kalau di Alkitab kami itu bukan. Isa itu opanya bukan Amran, mamanya bukan Maryam, saudara Musa. Mamanya seorang bernama Maria dari Nazaret. Aduh. Yang dia punya kerabat-kerabat ibunya Yohanes Pembaptis. Ya, Elizabeth. Atau ibunya dari anak-anak Zebedeus. Yakobus dan Yohanes, mamanya namanya Salome. Itu yang di dalam Injil Matius 20 mulai ayat 20 sampai seterusnya. Salome datang bersama Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan kepada Yesus. Nah, jadi kamu bilang Alkitab ada problems. Kau mau bela Yahya Waloni yang apa? Yang bilang Alkitab palsu, di pengadilan habis kau. Memang
kalian menista agama kami. Kami menista agama Islam setiap minggu. Tidak ada. Ustadz Kainama, kau sambarang aja. Kau kalau bela Yahya Waloni, ya urusan bela kau lah. Silakan lawan polisi, lawan hukum di Indonesia. Karena dia sudah ditetapkan tersangka dan jelas-jelas bersalah tuh. Kau siap hadapi pakar Alkitab satu Indonesia nih. Di mana kau tuduh bilang Alkitab palsu apaan? Jadi Ustadz Kainama, kamu ini tidak ngerti apa-apa. Sudahlah, percaya saja kepada Isa yang adalah anak Maryam, cucunya Amran. Kalau itu tidak ada di Alkitab kami. Sebab Maryam saudara perempuan Musa dengan ibu Maria, ibu Yesus Kristus, itu jaraknya antara 1500 tahun. Masa ada perempuan hidup dengan usia seperti itu? Tidak ada. Ya. Jadi singkatnya, Kainama ini mau bela Waloni, tapi fitnah kami. Ya, kau banyak berdoa saja, Kainama. Sebab kamu juga sudah banyak menista agama kami sebenarnya. Sudah banyak memfitnah, menyerang. Lalu kau bilang kau sayang. Omong kosong. Ya sudah, kami mengampuni kamu. Jangan bikin lagi video-video kayak begitu. Kalau orang Kristen tanggapi langsung ketahuan nih, beda. Yesus kami dan Isa menurut pandangan kalian itu lain. Jadi jangan sama-samakan Isa dengan Yesus, lain. Beda. Ya. Jelaslah sudah bahwa Kristen sangat memuliakan Yesus. Kristen tidak pernah menelanjangi Yesus. Kalau bilang Islam beri hadiah terserahlah. Itu hadiah buat Isa kalian, versi kalian. Sebab itu tidak ada di dalam Injil. Jelas Kristen ada lebih dahulu dari Islam. Ya, kami percaya yang lebih dahulu. Kalau kalian percaya yang kemudian, terserah. Kami tidak ada urusan. Kami juga tidak ganggu gugat. Tapi jangan ganggu gugat ajaran kami. Ya. Baik, hanya itu sih yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini bermanfaat. Buat kawan-kawan seiman, sebarkan video ini supaya iman orang Kristen tambah kuat dan orang Kristen tetap yakin Alkitab kita firman Tuhan yang sangat luar biasa sempurna. Jangan percaya yang lain, percaya Alkitab saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.